Salam sehat untuk semua penonton setia yang ada di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan, khususnya bagi orang tua yang sudah berusia lanjut. Dukungan sederhana dari Anda akan membuat channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan ilmu bermanfaat yang menyelamatkan banyak kehidupan. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu sayur. Hampir setiap hari meja makan kita diisi dengan berbagai jenis sayur, mulai dari sayur yang ditumis sederhana, sayur bening, sop, hingga lalapan yang segar. Banyak orang percaya bahwa semua sayur itu pasti sehat, padahal tidak semua sayur baik untuk tubuh, terutama bagi orang tua yang sudah memasuki usia lanjut di atas 60 tahun. Ada beberapa jenis sayur yang justru bisa menjadi racun perlahan, melemahkan tubuh, memperburuk kondisi penyakit, dan diam-diam merusak organ dalam. Bayangkan, selama ini kita merasa sudah hidup sehat karena rutin makan sayur, tetapi ternyata tanpa sadar kita memilih sayur yang salah. Akibatnya tubuh malah jadi gampang sakit, persendian terasa kaku, tekanan darah naik turun, dan organ penting seperti ginjal serta jantung bekerja semakin berat. Fakta ini mungkin mengejutkan, tetapi sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa tidak semua sayur bersahabat dengan tubuh lansia. Salah satu masalah terbesar yang sering muncul pada orang lanjut usia adalah menurunnya fungsi pencernaan dan metabolisme tubuh. Saat masih muda, tubuh bisa lebih mudah membuang racun atau mengurai zat tertentu. Namun ketika usia bertambah, sistem organ tidak lagi sekuat dulu. Enzim pencernaan berkurang, kinerja ginjal melambat, dan pembuluh darah mulai kaku. Jika kita tetap memaksa tubuh menerima sayuran tertentu yang tinggi zat berbahaya atau sulit dicerna, maka hasilnya bisa fatal. Itulah mengapa memilih sayur dengan tepat menjadi kunci menjaga kesehatan di masa tua. Mari kita mulai membongkar kenyataan pahit ini. Sayur pertama yang harus benar-benar diwaspadai oleh lansia adalah bayam. Bagi sebagian orang, bayam identik dengan makanan sehat, penuh zat besi dan baik untuk anak-anak. Namun pada lansia, bayam justru bisa menjadi masalah besar. Bayam mengandung zat oksalat dalam jumlah tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang bisa mengikat kalsium di dalam tubuh. Jika kalsium terikat, ia akan membentuk kristal yang menumpuk di ginjal dan saluran kemih. Akibatnya, timbul batu ginjal yang sangat menyakitkan. Bukan hanya itu, penumpukan oksalat juga membuat sendi terasa kaku, pergerakan menjadi sulit, dan rasa nyeri menyerang setiap kali berjalan. Bayangkan, seorang kakek atau nenek yang setiap hari sarapan dengan sayur bayam merasa dirinya sehat, tetapi setelah beberapa tahun harus masuk rumah sakit karena ginjalnya bermasalah. Padahal penyebabnya sederhana, yaitu terlalu sering mengonsumsi bayam tanpa memperhatikan risikonya. Jurnal Kesehatan Internasional bahkan menegaskan bahwa sayuran tinggi oksalat seperti bayam tidak disarankan untuk dikonsumsi rutin oleh penderita gangguan ginjal dan lansia dengan risiko pengeroposan tulang. Namun jangan salah paham, bukan berarti bayam tidak boleh dimakan sama sekali. Sesekali boleh, tetapi dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari. Apalagi kalau bayam sudah dimasak lalu dibiarkan terlalu lama, zat nitrat di dalamnya bisa berubah menjadi nitrit yang berbahaya bagi darah. Jadi, lebih baik batasi atau bahkan hindari, terutama untuk lansia yang sudah punya riwayat penyakit ginjal, rematik, atau asam urat. Lalu, apa yang bisa menjadi gantinya? Inilah solusi pertama yang akan menyelamatkan banyak lansia dari bahaya tersembunyi bayam. Cobalah mengganti bayam dengan daun kelor. Daun kelor adalah salah satu sayur lokal yang sering dianggap remeh, padahal khasiatnya luar biasa. Kandungan nutrisinya jauh lebih ramah untuk tubuh lansia. Daun kelor kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral penting yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Yang paling penting, daun kelor rendah oksalat sehingga tidak membebani ginjal maupun persendian. Selain itu, penelitian membuktikan bahwa ekstrak daun kelor bisa membantu menurunkan kadar gula darah, mengontrol tekanan darah, serta menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A di dalamnya sangat tinggi, bermanfaat untuk mencegah degenerasi makula yang sering dialami orang tua. Teksturnya pun lembut, mudah dicerna, dan tidak membuat perut kembung. Inilah alasan mengapa daun kelor sering dijuluki sebagai miracle tree, atau pohon keajaiban di dunia kesehatan.
Saya tahu banyak orang Indonesia sudah familiar dengan daun kelor, terutama di desa-desa. Tetapi sayangnya sebagian orang justru mengabaikannya karena dianggap makanan kampung. Padahal inilah justru kekayaan lokal yang bisa menjadi penyelamat di usia senja. Jadi, mulai sekarang, jangan malu untuk memasukkan daun kelor ke dalam menu harian. Bisa diolah menjadi sayur bening, campuran sop, atau bahkan dijadikan teh herbal. Rasanya ringan, segar, dan manfaatnya tidak bisa diremehkan. Kita harus sadar bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukan sekadar tentang makan banyak sayur, melainkan memilih sayur yang tepat. Jangan sampai niat baik berubah menjadi bumerang yang merusak tubuh sendiri. Dengan mengganti bayam yang berbahaya bagi ginjal dengan daun kelor yang penuh nutrisi, kita sudah mengambil langkah besar menuju hidup yang lebih sehat dan panjang umur. Sayur lain yang juga harus diwaspadai oleh para lansia adalah terong. Banyak orang Indonesia sangat suka dengan terong. Rasanya gurih, teksturnya lembut, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada juga yang dimasak balado hingga membuat nafsu makan meningkat. Namun di balik kenikmatan itu, terong menyimpan ancaman yang sering tidak disadari. Terong termasuk dalam kelompok sayuran nightshade atau Solanaceae, yaitu kelompok tanaman yang mengandung alkaloid tertentu. Salah satu senyawa yang ada di dalam terong adalah solanin. Pada orang yang masih muda dan sehat, solanin ini biasanya tidak menimbulkan masalah besar karena tubuh masih kuat mengolahnya. Tetapi pada lansia, solanin bisa menjadi racun halus yang menyerang tubuh secara perlahan. Solanin dapat memperparah rasa nyeri sendi dan radang. Itu sebabnya banyak penderita rematik atau asam urat merasa sakitnya semakin parah setiap kali terlalu sering makan terong. Gejala yang muncul biasanya sendi terasa kaku, nyeri saat digerakkan, dan bahkan ada yang sampai sulit berjalan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Selain itu, terong juga memiliki kadar histamin yang cukup tinggi. Bagi orang tua yang memiliki alergi atau sensitif terhadap makanan tertentu, histamin dalam terong bisa memicu gatal-gatal, sesak nafas, atau pusing. Tidak jarang, lansia yang mengonsumsi terong kemudian mengeluhkan sakit kepala yang datang tiba-tiba. Ini bukan kebetulan, melainkan reaksi tubuh terhadap zat yang terkandung di dalamnya. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran nightshade dalam jumlah besar dapat memicu peradangan kronis, terutama pada orang yang sudah punya masalah sendi atau autoimun. Karena itu, sangat penting bagi lansia untuk lebih bijak. Menikmati terong sesekali mungkin tidak masalah, tetapi menjadikannya makanan rutin jelas berbahaya. Masalah lain yang jarang dibicarakan adalah kandungan oksalat di dalam terong. Meskipun tidak setinggi bayam, oksalat dalam terong tetap berpotensi mengikat kalsium dan membentuk kristal yang membebani ginjal. Pada usia lanjut, ginjal tidak lagi sekuat dulu untuk menyaring zat-zat berlebih. Jika dibiarkan, resiko batu ginjal meningkat dan kesehatan pun menurun drastis. Sekarang mari kita bicara tentang solusinya. Jika terong beresiko memperparah rasa nyeri sendi dan radang, apa sayur yang bisa menjadi pilihan aman sekaligus bermanfaat untuk lansia? Jawabannya adalah labu kuning. Labu kuning sering disebut sebagai makanan emas untuk orang lanjut usia. Kandungan beta-karoten di dalamnya sangat tinggi yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Saat ini membantu menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Bukan hanya itu, labu kuning juga rendah oksalat, sehingga sangat aman bagi ginjal dan tulang. Kandungan seratnya membantu melancarkan pencernaan, yang sering menjadi masalah utama pada lansia. Usia lanjut biasanya membuat pergerakan usus lebih lambat, sehingga sembelit sering terjadi. Dengan mengonsumsi labu kuning, masalah ini bisa berkurang, karena serat larut di dalamnya membantu melunakkan feses dan mempermudah pengeluaran. Selain itu, labu kuning juga kaya akan kalium. Mineral ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan, menurunkan tekanan darah, dan mencegah otot menjadi kaku. Bagi lansia yang sering mengalami kram atau kesemutan, labu kuning bisa menjadi sahabat yang menenangkan. Yang lebih menarik lagi, penelitian membuktikan bahwa antioksidan dalam labu kuning mampu melindungi tubuh dari radikal bebas yang menjadi penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Radikal bebas biasanya berasal dari polusi, makanan tidak sehat, dan stres. Dengan rutin mengonsumsi labu kuning, tubuh lansia bisa lebih terlindungi, daya tahan meningkat, dan resiko penyakit menurun. Cara mengolah labu kuning juga sangat mudah. Bisa direbus sederhana lalu dijadikan lauk pendamping nasi, bisa dibuat sup hangat, atau bahkan dijadikan bubur lembut untuk camilan sehat. Rasanya manis alami tanpa perlu tambahan gula, sehingga sangat cocok untuk penderita diabetes.
Di beberapa daerah di Indonesia, labu kuning sering dianggap makanan biasa yang kurang bergengsi dibandingkan sayur lain. Padahal manfaatnya luar biasa, terutama bagi orang tua. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa rutin mengonsumsi labu kuning bisa membantu menjaga kesehatan otak karena kandungan karotenoidnya melindungi sel saraf dari kerusakan. Inilah saatnya mengubah pola pikir. Jangan sampai terjebak pada kebiasaan makan terong setiap hari hanya karena rasanya enak sementara tubuh semakin sakit. Mulailah beralih ke sayuran yang lebih aman dan bermanfaat, seperti labu kuning. Ingat, di usia senja, setiap makanan yang masuk harus benar-benar dipilih dengan hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa membawa akibat besar, tetapi satu pilihan tepat bisa memperpanjang umur dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sayur berikutnya yang perlu diwaspadai oleh para lansia adalah kol atau kubis. Di Indonesia, kol sering dijadikan bahan pelengkap untuk berbagai makanan. Ada kol goreng renyah yang sering menemani ayam penyet, ada kol dalam sop sayur, ada pula kol yang dijadikan lalapan segar bersama sambal. Banyak orang menyukai kol karena rasanya yang ringan dan teksturnya renyah. Tetapi sayangnya, bagi orang lanjut usia, kol justru bisa membawa masalah kesehatan serius jika dikonsumsi berlebihan. Kol mengandung senyawa goitrogen. Senyawa ini dapat mengganggu kerja kelenjar tiroid yang bertugas mengatur metabolisme tubuh. Pada orang yang masih muda, tubuh bisa menoleransi goitrogen dalam jumlah kecil. Namun, pada lansia yang seringkali sudah mengalami penurunan fungsi hormon, keberadaan goitrogen bisa memperburuk kondisi. Akibatnya, metabolisme menjadi lambat. Tubuh terasa cepat lelah, berat badan naik tanpa sebab jelas, dan bahkan daya konsentrasi menurun. Bukan hanya itu, kol juga sering memicu masalah pencernaan. Bagi orang tua yang sistem pencernaannya sudah melemah, kol yang tinggi serat tidak larut dapat menyebabkan perut kembung, gas berlebihan, dan rasa begah yang tidak nyaman. Banyak lansia mengeluh sakit perut setelah makan sayur kol, tetapi mereka tidak menyadari bahwa penyebabnya ada pada senyawa kompleks yang sulit diurai oleh usus. Masalah lain yang patut diperhatikan adalah interaksi kol dengan obat-obatan tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kol dalam jumlah besar dapat mempengaruhi efektivitas obat pengencer darah. Bagi lansia yang sedang menjalani terapi medis, hal ini bisa sangat berbahaya. Bayangkan, jika seseorang yang rutin minum obat pengencer darah tiba-tiba mengalami pendarahan karena tidak sadar bahwa konsumsi kol berlebihan memperlemah efek obatnya. Bukan hanya itu, kol juga memiliki kandungan purin yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat tinggi sebaiknya berhati-hati. Sendi bisa menjadi semakin bengkak, nyeri, dan gerakan tubuh terbatas. Semua itu hanya karena sering mengkonsumsi kol yang dianggap aman, padahal menyimpan resiko tersembunyi. Maka, penting sekali bagi orang lanjut usia untuk mulai membatasi konsumsi kol. Sesekali mungkin tidak masalah, tetapi menjadikannya makanan rutin jelas tidak dianjurkan. Tubuh lansia memerlukan sayuran yang lebih ramah, mudah dicerna, dan tidak mengganggu sistem hormon maupun metabolisme. Sekarang mari kita lihat alternatif terbaik yang bisa menggantikan kol. Solusi yang aman dan sangat menyehatkan untuk lansia adalah brokoli. Brokoli masih satu keluarga dengan kol, tetapi komposisi nutrisinya jauh lebih bersahabat untuk tubuh, terutama di usia senja. Brokoli kaya akan vitamin C, vitamin K, serta berbagai senyawa fitonutrien yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Kandungan sulforafen di dalam brokoli terbukti membantu melawan peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan melindungi tubuh dari resiko kanker. Penelitian medis banyak mengulas manfaat brokoli sebagai superfood, terutama karena sifat antioksidannya yang tinggi. Yang membuat brokoli lebih unggul dibandingkan kol adalah kemampuannya menjaga kesehatan otak. Senyawa bioaktif dalam brokoli mampu memperlambat penurunan kognitif, menjaga daya ingat, serta mendukung fungsi saraf. Ini sangat penting karena banyak lansia yang khawatir akan demensia atau pikun. Dengan rutin mengkonsumsi brokoli, resiko tersebut bisa ditekan secara signifikan. Selain itu, brokoli juga aman bagi penderita asam urat maupun masalah sendi. Kandungan purinnya rendah, sehingga tidak memperparah nyeri persendian. Serat dalam brokoli pun lebih mudah dicerna, sehingga tidak menimbulkan kembung berlebihan seperti kol. Kandungan kalsium dan vitamin K di dalam brokoli juga sangat membantu menjaga kesehatan tulang. Pada usia lanjut, pengeroposan tulang atau osteoporosis menjadi momok yang menakutkan. Banyak orang tua yang akhirnya sulit berjalan karena tulangnya rapuh.
Dengan rutin makan brokoli, tubuh mendapatkan asupan kalsium alami yang mudah diserap, sehingga tulang tetap kuat meski usia terus bertambah. Brokoli juga mendukung kesehatan mata. Kandungan lutein dan zeaxanthin yang tinggi sangat bermanfaat untuk melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya biru atau penuaan. Lansia yang rutin mengkonsumsi brokoli akan memiliki peluang lebih besar untuk terhindar dari katarak maupun degenerasi makula. Cara mengolah brokoli pun tidak sulit. Brokoli bisa dikukus sebentar untuk menjaga kandungan vitamin E di dalamnya. Bisa ditumis dengan sedikit minyak zaitun atau dijadikan sup hangat yang menenangkan. Rasanya ringan, segar, dan bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan makanan lain. Banyak penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi brokoli secara rutin dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Hal ini sangat penting sekali bagi lansia yang rentan terhadap diabetes. Senyawa sulforafen dalam brokoli bekerja membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga kadar gula dalam darah bisa lebih terkontrol. Dengan semua manfaat luar biasa ini, sudah jelas bahwa brokoli adalah pilihan tepat untuk menggantikan kol. Jangan biarkan kebiasaan lama mengkonsumsi kol setiap hari justru merusak kesehatan di usia senja. Beralihlah ke brokoli yang bukan hanya menyehatkan, tetapi juga memberi perlindungan jangka panjang bagi tubuh. Hidup sehat di usia lanjut bukanlah hal mustahil. Kuncinya ada pada pilihan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Jangan sampai kita jatuh sakit hanya karena salah memilih sayur. Ingat, apa yang kita makan hari ini akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita di masa depan. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak makan sayur, semakin baik untuk tubuh. Padahal, bagi lansia, tidak semua sayur ramah untuk kesehatan. Ada sayur yang mungkin terasa enak dan sering dihidangkan, tetapi justru bisa menjadi bumerang bagi tubuh yang sudah rapuh. Salah satu sayur yang sering dipuji, tetapi menyimpan bahaya tersembunyi adalah daun singkong. Di Indonesia, daun singkong sangat populer. Hampir di setiap warung makan, kita bisa menemukan sayur daun singkong rebus sebagai pelengkap sambal. Rasanya pahit segar, dan sebagian orang bahkan merasa kurang lengkap makan tanpa daun singkong. Namun, tahukah Anda bahwa daun singkong mengandung zat yang bisa menjadi racun jika dikonsumsi sembarangan, terutama bagi lansia? Daun singkong mengandung senyawa sianida alami. Memang, jika dimasak dengan benar, sebagian besar sianida akan hilang. Tetapi, jika cara memasaknya salah, atau daun singkong tidak direbus cukup lama, sisa sianida yang tertinggal bisa membahayakan kesehatan. Pada orang muda, tubuh mungkin masih bisa bertahan. Tetapi pada lansia yang organ tubuhnya sudah melemah, efeknya bisa lebih berbahaya. Gejalanya mulai dari sakit kepala, mual, muntah, hingga gangguan pernapasan. Selain itu, daun singkong juga tinggi purin. Zat purin akan dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Jika asam urat menumpuk, persendian menjadi bengkak, nyeri, dan terasa sangat sakit. Lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit asam urat pasti langsung merasakan efek buruk setelah makan daun singkong terlalu sering. Rasa sakitnya bisa datang tiba-tiba, membuat mereka sulit berjalan, bahkan hanya untuk berdiri dari kursi saja terasa berat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran tinggi purin seperti daun singkong dapat memperparah kondisi gout dan memperburuk kesehatan sendi. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi orang tua yang ingin tetap aktif dan bergerak lincah. Bukannya menjadi sehat, mereka justru akan lebih sering terbaring di tempat tidur karena serangan nyeri mendadak. Selain masalah purin, daun singkong juga sulit dicerna. Teksturnya yang berserat kasar bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, kembung, dan sembelit. Pada lansia yang sistem pencernaannya sudah melambat, hal ini menjadi beban tambahan. Bayangkan seorang nenek yang setelah makan daun singkong justru mengeluh sakit perut sepanjang malam, padahal niat awalnya hanya ingin makan sehat. Karena itu, sudah saatnya lansia lebih berhati-hati dengan daun singkong. Memang benar, sayur ini murah, mudah didapat, dan sering menjadi favorit. Tetapi, jangan sampai karena alasan itu, tubuh justru semakin sakit.
kita harus mencari pengganti yang lebih aman dan memberikan manfaat nyata tanpa risiko tersembunyi. Solusi yang sangat baik untuk menggantikan daun singkong adalah daun katuk. Daun katuk mungkin tidak sepopuler sayur lain, tetapi manfaatnya sungguh luar biasa, terutama bagi orang lanjut usia. Daun katuk kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, serta kalsium. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperkuat tulang yang mulai rapuh di usia senja. Kandungan kalsium alami dalam daun katuk membantu mencegah osteoporosis, sehingga orang tua bisa tetap aktif bergerak tanpa takut tulangnya patah. Selain itu, daun katuk juga memiliki kandungan fitonutrien yang membantu melancarkan peredaran darah. Hal ini penting sekali untuk lansia yang sering mengalami kesemutan atau mati rasa di ujung jari. Dengan sirkulasi darah yang lancar, tubuh menjadi lebih segar, otak lebih fokus, dan risiko stroke bisa ditekan. Penelitian juga menyebutkan bahwa daun katuk dapat membantu meningkatkan sistem imun karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Pada lansia, perlindungan ini sangat penting karena tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam menghadapi serangan penyakit. Dengan konsumsi rutin daun katuk, daya tahan tubuh bisa meningkat sehingga tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lain. Yang lebih menarik, daun katuk juga terkenal baik untuk kesehatan jantung. Kandungan serat dan senyawa bioaktif di dalamnya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan begitu, risiko penyumbatan pembuluh darah bisa berkurang. Ini sangat penting karena serangan jantung dan stroke merupakan penyebab utama kematian pada lansia. Cara mengolah daun katuk pun sangat mudah. Daun katuk bisa direbus menjadi sayur bening yang segar, ditumis dengan bawang putih, atau dicampurkan dalam sup ayam. Rasanya lembut, mudah dicerna, dan tidak membuat perut kembung seperti daun singkong. Selain itu, daun katuk juga cocok dikonsumsi rutin tanpa khawatir memperparah asam urat atau masalah sendi. Justru kandungan nutrisinya membantu memperkuat tulang dan sendi, sehingga gerakan tubuh lansia menjadi lebih luwes dan bebas nyeri. Bayangkan, seorang kakek yang awalnya sering kesakitan setiap kali makan daun singkong, tetapi setelah mengganti dengan daun katuk, tubuhnya terasa lebih ringan, perutnya tidak kembung, dan sendinya tidak lagi bengkak. Perubahan sederhana ini bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup. Inilah bukti bahwa memilih sayur dengan tepat sangat menentukan kesehatan di usia lanjut. Jangan hanya melihat dari harga atau kebiasaan lama. Mulailah memperhatikan kandungan dan dampaknya pada tubuh. Dengan mengganti daun singkong yang berbahaya dengan daun katuk yang menyehatkan, lansia bisa menikmati hidup yang lebih tenang, sehat, dan penuh energi. Selama ini, kita sering mendengar kalimat sederhana bahwa makan sayur setiap hari adalah kunci kesehatan. Tetapi semakin bertambah usia, kalimat itu tidak bisa dipahami secara mentah. Tidak semua sayur aman, apalagi bagi tubuh lansia yang fungsinya sudah menurun. Salah satu sayur yang sering dianggap aman, tetapi ternyata bisa membawa masalah besar adalah sawi putih. Sawi putih mudah ditemui di pasar tradisional maupun supermarket. Rasanya segar, teksturnya renyah, dan biasanya dipakai untuk sup, tumisan, atau campuran mie. Banyak orang menganggap sawi putih sebagai pilihan sehat karena rendah kalori. Tetapi di balik itu, sawi putih ternyata memiliki kandungan yang bisa merugikan kesehatan lansia. Sawi putih adalah salah satu sayur yang tinggi goitrogen, sama seperti kol. Zat goitrogen dapat mengganggu penyerapan yodium dalam tubuh. Jika yodium tidak cukup terserap, kelenjar tiroid akan membesar dan fungsinya menurun. Akibatnya metabolisme tubuh jadi lambat, berat badan mudah naik, tubuh sering lelah, dan lansia lebih rentan terhadap depresi maupun gangguan konsentrasi. Selain masalah tiroid, sawi putih juga bisa memicu perut kembung. Kandungan seratnya memang baik, tetapi bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah lemah, serat tersebut sulit dicerna dengan baik. Gas akan menumpuk di usus, menyebabkan begah,
sendawa berlebihan, bahkan sakit perut yang membuat malam hari terasa panjang. Masalah lain yang jarang diketahui adalah kandungan nitrat dalam sawi putih. Jika sayur ini dimasak lalu disimpan terlalu lama, nitrat bisa berubah menjadi nitrit. Zat nitrit berbahaya karena dapat mengganggu kemampuan darah membawa oksigen. Pada lansia, hal ini bisa berakibat serius karena tubuh mereka sudah lebih lemah. Bagi penderita asam urat, sawi putih juga bukan pilihan bijak. Kandungan purinnya bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Persendian bisa terasa nyeri, bengkak, dan sulit digerakkan. Banyak orang tua mengeluh sakit lutut atau jari kaki setelah sering makan sayur yang mereka kira sehat. Padahal, penyebabnya ada pada konsumsi sawi putih berlebihan. Melihat semua resiko itu, jelas sawi putih bukan pilihan terbaik untuk lansia. Tetapi bukan berarti lansia harus kehilangan variasi sayur dalam menu harian. Ada sayur lain yang jauh lebih menyehatkan dan aman, yaitu wortel. Wortel adalah sayuran yang sudah dikenal luas sebagai makanan ramah untuk mata. Kandungan beta-karoten di dalamnya sangat tinggi dan akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk mencegah gangguan penglihatan terutama pada lansia yang rentan terkena katarak atau degenerasi makula. Dengan rutin makan wortel, penglihatan bisa lebih terjaga sehingga aktivitas sehari-hari tetap lancar. Selain untuk mata, wortel juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kandungan serat larut dalam wortel membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan memperlancar sirkulasi darah. Semua ini penting sekali karena penyakit jantung dan stroke masih menjadi penyebab kematian terbesar pada usia lanjut. Wortel juga kaya antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas inilah yang sering mempercepat penuaan, melemahkan sistem imun, dan memicu penyakit kronis. Dengan konsumsi wortel secara rutin, tubuh lansia bisa lebih terlindungi dari ancaman ini. Yang membuat wortel semakin istimewa adalah kandungan fitokimia yang mendukung kesehatan otak. Penelitian menyebutkan bahwa senyawa dalam wortel dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif. Ini berarti wortel bukan hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga membantu otak lansia tetap tajam, daya ingat terjaga, dan resiko pikun berkurang. Manfaat lain dari wortel adalah kemampuannya menjaga kesehatan kulit. Banyak lansia yang mengalami kulit kering, kusam, atau mudah gatal karena penurunan produksi minyak alami tubuh. Vitamin A dan antioksidan dalam wortel membantu memperbaiki jaringan kulit, membuatnya lebih sehat, lembut, dan cerah alami. Wortel juga sangat baik untuk sistem pencernaan. Kandungan seratnya membantu melancarkan buang air besar, mengurangi sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Tidak seperti sawi putih yang sering menimbulkan kembung, wortel lebih mudah dicerna dan aman bagi lambung lansia. Cara mengonsumsi wortel pun sangat fleksibel, bisa dijadikan jus segar, direbus, dikukus, atau dimasak menjadi sup. Bahkan wortel juga bisa diparut dan dicampur dalam makanan lain. Rasanya manis alami, sehingga bisa dinikmati tanpa tambahan gula. Penelitian medis juga menunjukkan bahwa konsumsi wortel secara rutin membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Meskipun manis, wortel memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga aman untuk penderita diabetes. Ini menjadikannya salah satu sayuran terbaik untuk lansia yang ingin tetap sehat tanpa khawatir gula darah naik. Bayangkan seorang nenek yang awalnya sering merasa lelah, matanya kabur, kulitnya kusam, dan tubuhnya lemah. Setelah rutin mengonsumsi wortel, penglihatannya membaik, energinya bertambah, dan kulitnya tampak lebih sehat. Perubahan sederhana ini bisa meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Inilah bukti bahwa tidak semua sayur memberikan manfaat yang sama. Sawi putih yang terlihat segar bisa membawa masalah besar jika dikonsumsi berlebihan, sementara wortel yang sederhana justru bisa menjadi penyelamat di usia lanjut. Pilihan ada di tangan kita. Apakah ingin tetap mempertahankan kebiasaan lama yang merusak tubuh, atau beralih ke pilihan baru yang memberi harapan hidup lebih sehat dan bahagia? Sayuran lain yang perlu diwaspadai oleh para lansia adalah daun singkong. Makanan ini memang sangat populer di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Rasanya enak, bisa dimasak dengan santan, dijadikan lalapan, atau bahkan dijadikan sayur daun singkong tumbuk yang khas di Sumatera. Namun di balik kelezatannya, ada bahaya tersembunyi yang jarang disadari. Daun singkong mengandung zat alami yang disebut glikosida sianogenik. Zat ini,
jika tidak diolah dengan benar, dapat menghasilkan senyawa berbahaya. Salah satunya adalah sianida. Dalam jumlah kecil, tubuh masih mampu menetralisirnya. Tetapi, bagi lansia yang fungsi ginjal dan hati sudah menurun, kemampuan menetralisir racun juga ikut berkurang. Jika dikonsumsi berlebihan, daun singkong bisa memicu keracunan ringan dengan gejala pusing, mual, hingga lemas. Selain itu, daun singkong juga memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Purin inilah yang menjadi bahan pembentuk asam urat di dalam tubuh. Bagi orang yang masih muda mungkin efeknya tidak terlalu terasa, tetapi bagi lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat, konsumsi daun singkong bisa memperparah kondisi. Rasa nyeri di sendi, pergelangan kaki yang bongkak, atau lutut yang terasa panas seringkali dialami setelah makan sayur daun singkong terlalu banyak. Ada pula masalah lain, yakni cara pengolahannya. Banyak orang yang hanya merebus daun singkong sebentar, atau bahkan kurang bersih dalam mencucinya. Padahal jika tidak direbus dengan baik, zat berbahaya di dalam daun singkong tidak akan hilang. Jurnal Pangan Tropis menyebutkan bahwa perebusan minimal 2 kali dengan pembuangan air rebusan dapat menurunkan kadar zat beracun di dalam daun singkong secara signifikan. Namun sayangnya, tidak semua orang melakukan cara ini di rumah. Kandungan serat pada daun singkong memang cukup tinggi, tetapi justru bisa menjadi masalah bagi lansia dengan gangguan pencernaan. Terlalu banyak serat kasar dapat membuat perut kembung, sulit buang angin, bahkan diare. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas harian. Apalagi, lansia cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kecil di dalam pola makan mereka. Sebagai gantinya, lansia bisa memilih sayuran yang lebih aman, namun tetap bergizi, seperti brokoli atau kembang kol. Kedua sayuran ini rendah purin, tidak memiliki zat beracun seperti daun singkong, dan kaya akan vitamin serta mineral. Brokoli mengandung senyawa sulforafen yang dipercaya mampu membantu melindungi tubuh dari peradangan serta menjaga kesehatan jantung. Sementara kembang kol kaya akan vitamin C dan serat halus yang lebih ramah bagi pencernaan. Kisah nyata datang dari seorang bapak di daerah Yogyakarta. Beliau sudah terbiasa makan daun singkong hampir setiap hari karena mudah didapat dan murah. Namun, semakin tua usianya, semakin sering ia mengeluh sendi kaku dan nyeri hebat pada malam hari. Setelah diperiksa dokter, ternyata kadar asam uratnya sangat tinggi. Dokter menyarankan untuk mengurangi konsumsi daun singkong dan menggantinya dengan brokoli serta sayur sop berisi wortel dan kembang kol. Perlahan, keluhan berkurang, dan bapak ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa, tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa apa yang kita anggap biasa, ternyata bisa menjadi sumber masalah kesehatan jika tidak diperhatikan dengan cermat. Daun singkong memang nikmat, tetapi untuk lansia harus benar-benar dibatasi. Jika tetap ingin mengkonsumsinya, rebuslah dengan cara yang benar, buang air rebusan pertama, dan jangan pernah memakannya dalam jumlah berlebihan. Kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal obat-obatan, tetapi juga soal kesadaran memilih makanan yang aman dan menyehatkan. Membatasi daun singkong bukan berarti kehilangan selera makan, karena masih banyak sayuran lain yang bisa dijadikan pengganti dengan manfaat lebih baik. Sayuran lain yang juga perlu diperhatikan oleh para lansia adalah pare. Sayur ini dikenal dengan rasanya yang pahit, dan bagi sebagian orang, justru pahitnya menjadi kenikmatan tersendiri. Pare sering dimasak menjadi tumis, sayur bening, atau dijadikan campuran dalam berbagai menu tradisional. Tidak sedikit yang meyakini bahwa pare menyehatkan karena bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Namun di sisi lain, konsumsi pare berlebihan justru bisa membawa dampak negatif, terutama bagi tubuh lansia yang lebih rentan. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Nutrisi Tropis menjelaskan bahwa pare memang mengandung senyawa aktif yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Senyawa tersebut bekerja mirip dengan insulin alami, sehingga membantu menurunkan gula darah. Akan tetapi, pada lansia yang sudah rutin mengkonsumsi obat penurun gula darah dari dokter, efek pare bisa menjadi berlebihan. Hasilnya, gula darah bisa turun terlalu drastis dan memicu hipoglikemia. Gejalanya berupa tubuh gemetar, berkeringat dingin, pandangan kabur, bahkan sampai pingsan. Kondisi ini jelas berbahaya, apalagi jika terjadi tanpa pengawasan medis. Selain itu, pari juga memiliki kandungan senyawa alkaloid yang dapat memicu iritasi di lambung. Lansia dengan riwayat MAH atau tukak lambung seringkali merasakan perih, mual, atau perut kembung setelah makan pare. Jika kondisi ini dibiarkan,
maka nafsu makan bisa berkurang dan tubuh lansia yang seharusnya mendapatkan asupan gizi cukup justru makin kekurangan nutrisi. Ada pula laporan dari penelitian kesehatan masyarakat yang menyebutkan bahwa konsumsi pare dalam jumlah besar dapat mempengaruhi fungsi hati. Senyawa tertentu dalam pare bisa membebani kerja hati, terutama pada lansia yang sudah mengkonsumsi obat rutin setiap hari. Seperti kita tahu, organ hati bertugas memproses obat dan racun dalam tubuh. Bila bebannya bertambah berat karena pengaruh pare, risiko kerusakan hati bisa meningkat. Meski begitu, bukan berarti pare harus dihindari sepenuhnya. Dalam porsi kecil, pare tetap bisa memberi manfaat, misalnya membantu menambah asupan serat dan beberapa vitamin. Hanya saja, porsinya harus sangat diperhatikan. Lansia sebaiknya tidak makan pare setiap hari, dan jika memiliki penyakit tertentu seperti diabetes atau MAH, lebih baik berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menjadikannya menu harian. Sebagai gantinya, ada sayuran lain yang jauh lebih aman namun tetap membantu menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah labu siam. Sayur ini rasanya ringan, mudah diolah, dan tidak menimbulkan efek samping berbahaya seperti pare. Labu siam mengandung kalium yang baik untuk mengontrol tekanan darah, serat halus untuk melancarkan pencernaan, serta vitamin penting yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, labu siam juga aman dikonsumsi setiap hari. Bahkan, bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan medis. Kita bisa belajar dari kisah seorang nenek di Jawa Tengah yang setiap minggu selalu membeli pare di pasar. Awalnya beliau merasa sehat, tetapi lama-kelamaan tubuhnya sering gemetar dan ia mudah sekali lelah. Setelah diperiksa, ternyata gula darahnya turun terlalu rendah akibat efek pare yang dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes. Dokter menyarankan untuk mengurangi pare dan menggantinya dengan sayur labu siam serta wortel. Beberapa bulan kemudian, kondisi kesehatannya jauh lebih stabil, tidak lagi sering lemas, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan nyaman. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa tidak semua yang pahit itu menyehatkan jika tidak bijak dalam mengkonsumsinya. Pare memang punya manfaat, tetapi lansia harus tahu batas aman. Jangan sampai niat mencari kesehatan justru berbalik membawa masalah. Bijaklah memilih menu, karena tubuh di usia lanjut membutuhkan perhatian ekstra. Maka dari itu, penting untuk memahami bahwa pare bukan musuh, tetapi juga bukan sahabat jika tidak dikendalikan. Kesadaran dalam mengatur porsi dan mencari alternatif sayur lain akan sangat membantu menjaga kualitas hidup di masa tua. Setelah kita membahas beberapa sayuran yang ternyata bisa berbahaya bila tidak dikendalikan, sekarang mari beralih pada sayuran yang justru membawa banyak manfaat bagi kesehatan lansia. Salah satu yang paling menonjol adalah wortel. Sayuran berwarna oranye ini bukan hanya enak dipandang, tetapi juga kaya akan gizi yang sangat dibutuhkan tubuh di usia lanjut. Wortel terkenal sebagai sumber utama beta-karoten, zat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Bagi lansia, masalah penglihatan seperti rabun senja, katarak, atau degenerasi makula seringkali menjadi hambatan dalam menjalani aktivitas harian. Dengan rutin mengonsumsi wortel, kemampuan mata untuk menangkap cahaya dan mempertahankan fungsi penglihatan bisa lebih terjaga. Selain itu, wortel juga kaya akan antioksidan. Penelitian dalam jurnal nutrisi menunjukkan bahwa antioksidan dari wortel dapat membantu melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh. Lansia sangat rentan terhadap stres oksidatif, kondisi di mana sel-sel tubuh mengalami kerusakan karena paparan radikal bebas dari makanan, polusi, atau metabolisme yang tidak seimbang. Antioksidan dari wortel bisa memperlambat proses penuaan sel, menjaga elastisitas kulit, dan mendukung kesehatan organ dalam. Kandungan serat dalam wortel juga sangat bermanfaat. Serat larut yang ada di dalam wortel mampu membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bagi lansia yang sering menghadapi resiko penyakit jantung, konsumsi wortel secara teratur bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus menjaga kesehatan pembuluh darah. Serat ini juga mendukung pencernaan yang lancar, sehingga mengurangi resiko sembelit yang kerap dialami di usia lanjut. Yang tidak kalah penting, wortel memiliki kandungan kalium yang baik untuk mengatur tekanan darah. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh, sehingga tekanan darah bisa lebih stabil. Dengan begitu, resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat ditekan.
Stabilitas tekanan darah ini penting karena menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah stroke maupun penyakit jantung pada lansia. Wortel juga fleksibel dalam pengolahan, bisa direbus, ditumis, dipanggang, atau bahkan dijadikan jus segar. Rasanya manis alami dan mudah diterima oleh hampir semua orang. Lansia yang giginya sudah tidak kuat lagi pun tetap bisa menikmatinya, terutama dalam bentuk rebusan lembut atau sup. Dalam budaya Indonesia, wortel sering dipadukan dalam sayur sop, capcay, atau bakwan. Artinya, wortel sangat akrab dengan menu harian kita. Hanya saja mungkin sering dianggap biasa, sehingga kurang diperhatikan manfaat besarnya. Contoh nyata bisa kita lihat dari seorang kakek di Bandung yang dulu sering mengeluh penglihatannya buram, terutama di malam hari. Beliau mulai rutin mengonsumsi jus wortel setiap pagi atas saran anaknya yang membaca literatur kesehatan. Setelah beberapa bulan, penglihatannya terasa lebih nyaman, tidak lagi cepat lelah saat membaca Al-Quran, dan tubuhnya pun terasa lebih bertenaga. Hasil pemeriksaan dokter mata juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Selain itu, ada penelitian yang menyoroti peran wortel dalam menurunkan resiko kanker tertentu. Kandungan valkarinol dalam wortel diketahui mampu menghambat pertumbuhan sel abnormal di dalam tubuh. Walau bukan berarti wortel bisa menjadi obat utama, tetapi sebagai bagian dari pola makan sehat, wortel memberikan perlindungan tambahan yang sangat berharga untuk lansia. Wortel benar-benar menggambarkan bagaimana makanan sederhana yang mudah dijangkau di pasar tradisional ternyata bisa menjadi pelindung alami bagi tubuh. Harga wortel yang murah dan ketersediaannya sepanjang tahun menjadikan sayuran yang tidak boleh diabaikan. Jadi bila ingin menjaga kesehatan di usia lanjut, jangan ragu menjadikan wortel sebagai teman setia di meja makan. Manfaatnya meliputi mata yang lebih sehat, jantung yang lebih kuat, pencernaan yang lancar, hingga perlindungan terhadap berbagai penyakit degeneratif. Semua itu bisa didapat hanya dengan mengonsumsi sayuran sederhana yang sering kita anggap sepele. Sayuran berikutnya yang sangat bermanfaat untuk lansia adalah brokoli. Sayuran hijau berbentuk seperti pohon kecil ini seringkali dianggap makanan mahal atau hanya cocok untuk menu restoran. Padahal, brokoli adalah salah satu sumber gizi terbaik yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Brokoli kaya akan vitamin C, vitamin K, folat, dan serat. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta memperbaiki jaringan yang rusak. Vitamin K penting untuk menjaga kesehatan tulang sekaligus memperlancar proses pembekuan darah agar luka cepat sembuh. Sementara folat mendukung kesehatan otak, yang mana sangat dibutuhkan untuk mencegah penurunan daya ingat pada lansia. Yang membuat brokoli istimewa adalah kandungan senyawa sulforafen. Berdasarkan penelitian dalam jurnal kedokteran gizi, sulforafen terbukti memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Artinya, senyawa ini mampu membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, terutama pada sendi dan organ penting seperti jantung. Lansia yang sering mengeluh nyeri lutut atau kaku pada persendian bisa merasakan manfaat nyata jika rutin mengkonsumsi brokoli. Brokoli juga dikenal sebagai sayuran yang membantu melindungi kesehatan jantung. Kandungan seratnya bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sementara senyawa bioaktifnya mendukung elastisitas pembuluh darah. Hal ini penting untuk mencegah penyumbatan yang bisa berujung pada serangan jantung atau stroke. Selain itu, brokoli juga mengandung kalium, yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah. Tidak hanya itu, brokoli juga mendukung kesehatan pencernaan. Serat larut dan tidak larut yang ada di dalamnya membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Bagi lansia, pencernaan yang sehat sangat menentukan kualitas hidup, karena gangguan seperti sembelit atau perut kembung sering menjadi keluhan sehari-hari. Dengan pencernaan yang lancar, penyerapan gizi dari makanan juga lebih optimal. Brokoli pun memiliki manfaat besar untuk kesehatan tulang. Kandungan kalsium dan vitamin K di dalamnya dapat membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Ini sangat penting bagi lansia karena resiko patah tulang akibat jatuh meningkat seiring bertambahnya usia. Dengan tulang yang lebih kuat, aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih percaya diri. Kisah nyata datang dari seorang nenek di Surabaya yang dulu sering mengalami nyeri sendi parah hingga sulit berjalan. Setelah mendapat saran dari dokter gizi, beliau mulai rutin mengkonsumsi brokoli 3 kali seminggu, dimasak dalam bentuk sup hangat atau ditumis sebentar dengan bawang putih.
Perlahan, rasa nyeri mulai berkurang dan energinya terasa lebih stabil. Nenek ini bahkan bisa kembali mengurus cucu dengan lebih leluasa tanpa sering duduk karena lelah. Selain itu, ada studi yang menunjukkan bahwa konsumsi brokoli dapat menurunkan risiko kanker tertentu. Sulforafen yang ada di dalam brokoli memiliki sifat detoksifikasi alami yang membantu tubuh melawan zat-zat berbahaya. Walaupun bukan pengganti pengobatan medis, brokoli bisa menjadi pelengkap pola makan sehat yang melindungi tubuh dari berbagai resiko penyakit serius. Cara mengolah brokoli juga relatif mudah. Bisa direbus sebentar, ditumis ringan, atau dikukus agar nutrisinya tidak hilang. Yang penting jangan memasaknya terlalu lama, karena vitamin dan senyawa bioaktif di dalamnya bisa rusak jika terpapar panas berlebihan. Di Indonesia, brokoli bisa dipadukan dalam capcay, sup ayam, atau bahkan sekadar kukusan sederhana yang dimakan bersama saus kacang. Brokoli memang tidak sepopuler sayur lain di pasar tradisional, tetapi manfaatnya jauh lebih besar daripada yang kita kira. Lansia sebaiknya mulai membiasakan diri menambahkan brokoli ke dalam menu mingguan. Harga yang sedikit lebih tinggi bukanlah masalah jika dibandingkan dengan kesehatan yang terjaga. Maka dari itu, brokoli layak disebut sebagai salah satu sayuran terbaik bagi lansia. Manfaatnya mencakup perlindungan jantung, sendi, tulang, pencernaan, hingga sistem imun. Dengan rutin mengkonsumsi brokoli, tubuh lansia akan lebih kuat menghadapi tantangan usia lanjut. Sayuran terakhir yang sangat bermanfaat untuk lansia adalah bayam. Sayuran hijau ini sudah sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Hampir setiap rumah pernah memasak sayur bening bayam dengan tambahan jagung manis atau labu siam. Bayam tidak hanya murah dan mudah ditemukan di pasar, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa untuk tubuh, terutama di usia lanjut. Bayam kaya akan zat besi, vitamin A, vitamin C, vitamin K, serta folat. Zat besi penting untuk membantu pembentukan sel darah merah, sehingga bisa mencegah anemia yang sering dialami oleh lansia. Dengan kadar darah yang cukup, tubuh akan terasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan penuh semangat. Vitamin A dalam bayam membantu menjaga kesehatan mata, sedangkan vitamin C berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Bayam juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua senyawa penting untuk melindungi retina mata. Bagi lansia, masalah penglihatan seringkali menjadi hambatan besar. Dengan rutin mengkonsumsi bayam, kesehatan mata dapat lebih terjaga, resiko katarak berkurang, dan penglihatan malam tetap lebih jelas. Ini sangat membantu dalam menjaga kemandirian lansia, agar tetap bisa beraktivitas tanpa banyak bergantung pada orang lain. Selain itu, bayam adalah sumber kalsium nabati yang baik untuk kesehatan tulang. Lansia rentan terhadap osteoporosis atau pengeroposan tulang. Dengan asupan bayam yang cukup, tulang bisa tetap kuat, sehingga risiko patah tulang akibat jatuh dapat ditekan. Vitamin K dalam bayam juga berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang, sehingga tubuh tetap tegap meskipun usia sudah menua. Bayam juga membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan nitrat alaminya mendukung pelebaran pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih stabil. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumsi bayam secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Seratnya yang tinggi pun membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Bukan hanya itu, bayam juga bermanfaat bagi pencernaan. Lansia yang sering mengalami sembelit bisa merasakan perbaikan setelah rutin mengkonsumsi bayam, karena serat di dalamnya membantu melancarkan buang air besar. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi pun akan lebih maksimal. Kisah nyata datang dari seorang bapak di Jawa Tengah yang sering mengeluh cepat lelah dan sering pusing. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami anemia ringan. Dokter kemudian menyarankan untuk menambah konsumsi sayuran hijau, khususnya bayam. Istrinya mulai rajin memasakkan sayur bening bayam setiap 2 hari sekali. Setelah beberapa minggu, kondisi bapak ini membaik. Ia tidak lagi sering pusing dan tenaga kembali pulih. Dengan demikian, bayam layak disebut sebagai salah satu sayuran terbaik bagi lansia. Murah, mudah diolah,
dan manfaatnya sangat banyak. Bayam bisa dijadikan pilihan utama dalam menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Sekarang mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah dibahas. Ada 3 sayur yang harus diwaspadai, yaitu sawi asin, daun singkong, dan pare, karena dapat menimbulkan risiko tertentu bila dikonsumsi berlebihan. Namun, ada pula 3 sayur yang justru menjadi penyelamat kesehatan lansia, yaitu wortel, brokoli, dan bayam. Memahami perbedaan ini penting agar kita tidak salah memilih menu harian. Bagi para lansia, makanan bukan sekedar pengisi perut, melainkan obat alami yang bisa menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. Jangan sampai salah langkah hanya karena terbiasa dengan menu tertentu sejak muda. Tubuh di usia lanjut memiliki kebutuhan berbeda, sehingga pilihan makanan pun harus lebih bijak. Nasihat yang bisa saya sampaikan, cintailah tubuh Anda dengan memilih makanan yang tepat. Batasi sayuran yang bisa memperburuk kondisi kesehatan, dan perbanyak sayuran yang memberi manfaat nyata. Dengarkan sinyal dari tubuh, karena tubuh sering memberi tanda ketika ada yang tidak sesuai. Dan jangan lupa, konsultasikan pola makan dengan tenaga kesehatan bila memiliki penyakit tertentu, agar setiap langkah yang diambil tetap aman. Ingatlah bahwa masa tua bukan akhir dari segalanya. Dengan menjaga pola makan, rajin bergerak, cukup istirahat, dan pikiran yang tenang, lansia tetap bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Pilihan kecil setiap hari akan membawa dampak besar di kemudian hari.